Loh, kok begini ya? Bentar ya. Tadi itu materinya. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, keterampilan dan pengetahuan yang pada akhirnya mahasiswa itu mampu memanfaatkan media pembelajaran, khususnya komputer, ya, dalam mata kuliah ini. Nah, bagaimana itu media pembelajaran? Maka untuk mencapai ini, ya, sebelumnya kita tahu kenapa bisa ini, ya, karena kita bisa apa? Bisa mempraktikkan, ya. Bisa mempraktekkan bagaimana kita buat dan kita gunakan media pembelajaran, khususnya yang dibantu oleh komputer. Nah, untuk itu maka kita harus mempertajam pengetahuan kita mulai dari, nah, kita kira-kira begitu ya. Mulai dari apa? Mulai dari konsep, ya, pemanfaatan dalam media pembelajaran, ya, konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Kita harus tahu itu, ya. Jadi pengetahuan kita tentang ini, tentang konsep pemanfaatan media pembelajaran dan faktor yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan media belajar ini akan mendukung kita dalam mengetahui, ya, yang pertama, ya, ini media display, ya, dalam pembelajaran itu seperti apa, ya. Jadi kedua hal ini menjadi dasar kita untuk mengerti dan dengan baik menyelesaikan modul di sini. Modul apa itu? Modul pemanfaatan media display dan relia dalam pembelajaran, pemanfaatan audio dan pemanfaatan video, ya. Kemudian dua hal ini juga tadi itu kita akan membantu kita dalam rangka memahami ini semua, memahami kemudian mempraktekkan ini. Jadi pengetahuan, ya, keterampilan, ya, pengetahuan dan keterampilan kita dalam apa? Dalam, ya, memanfaatkan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Kemudian kita akan memanfaatkan pembelajaran yang berbasis komputer, ya, untuk belajar mandiri seperti apa, dan kita memanfaatkan teknologi internet dan website dalam pembelajaran, juga email, ya. Jadi kedua materi yang dibawa ini, teman-teman mahasiswa, ya, konsep, ya, kita pahami dulu konsep pemanfaatan media dan pembelajaran itu seperti apa, kemudian faktor yang harus diperhatikan, baru kita dengan akan mudah melakukan hal ini. Dan terakhir kita juga memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Ketika hal ini sudah dilakukan semua, maka dengan sangat mudah nanti kita melakukan praktek, ya, bagaimana pembuatan dan penggunaan media pembelajaran itu, ya. Jadi pengetahuan dasar yang harus dipahami di awal yang di bawah ini, atau dalam hal ini modul 1 dan modul 2 harus dibaca tuntas itu, teman-teman. Harapannya hari ini kita harus selesaikan ini, kita dapat insight daripada dua hal ini, ya, dua atau sub pokok atau modul 1 dan modul 2, ya. Oke, ya. Begitu kira-kira peta jalan, ya, atau di sini disebut dengan peta kompetensi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi kita sekali lagi di awal kita akan pengetahuan. Kita akan memantapkan, ya, kita akan mengatakan pengetahuan kita dalam rangka ini, ya. Ya. Kita memantapkan pengetahuan kita untuk, ya, mengetahui lebih jelas mengenai konsep pemanfaatan media dan pelajaran dan faktor yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Sesudah itu baru teman-teman boleh melangkah ke, ya, modul 3, 4 dan 5, 6 untuk bagaimana melihat apa itu audio, bagaimana memanfaatkan audio, video dan media display itu seperti apa. Baru setelah itu pengetahuan dan keterampilan kita yang sederhana ataupun keterampilan kita selama ini, kita akan menyelesaikan bab 7 atau modul 7 dan modul 8, ya, dengan mudah. Artinya di sini kita akan selain pengetahuan akan lebih banyak di sini prakteknya ini, teman-teman mahasiswa, ya. Ya. Baru nanti ditambah dengan kita di bab 6 akan melihat bagaimana kalau kita memanfaatkan lingkungan sekitar juga dalam media pembelajaran. Baru setelah itu kita dengan mudah nanti akan belajar bagaimana membuat dan penggunaan media pembelajaran,
ya. Dan setelah itu di akhir tentu saja mahasiswa akan memperoleh nilai dengan harapan nilai tersebut mewakili, ya. Harapan tersebut mewakili bahwa kita mahasiswa itu mampu memanfaatkan media dalam pembelajaran. Kira-kira begitu dia punya peta konseptual atau peta kompetensi yang ada di mata kuliah ini, ya. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Saya beri kesempatan teman-teman untuk, jadi bentuk kuliahnya kita tanya jawab. Silakan teman-teman berdiskusi, ya. Ada chat ya. Andi Nurfa, people added to the chat. Ini chatnya mana ya? Ini ya. Ada yang tanya. Oh, ini ada yang tanya. Ada yang tanya tadi tentang oh ya, ya tadi saya sempat ada mengunjungi dulu paman di rumah sakit, jadi agak sedikit apa namanya, telat, ya. Jadi yang hadir sampai saat ini 5 orang, ya. Hilda, Winda, Marlini, Rindang, dan Espita. Mohon disampaikan kepada yang lain untuk segera masuk, ya. Nanti saya absensi, saya pakai ini tangkapan layar teman-teman mahasiswa, ya. Saya Pak, bisa minta nomor HP-nya supaya kita masukkan di grup? Oh, sorry ya. Oke, ya. Saya lupa. Bentar dulu, saya simpan dulu. Oke, ya. Saya tulis di chat saja, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Atau ditulis saya 0811 400 4584, ya. Ini nomor WA. Oke, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Sip, ya. Ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, jadi ceritanya hari ini bukan ceritanya. Target kita hari ini minimal bab 1 dan bab 2 itu kita sudah, modul 1 dan modul 2 kita sudah mendapat intisari ataupun minimal kita mengetahui, ya. Untuk selanjutnya kan Anda punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan secara detail bacaannya, ya. Dalam pertemuan kita selama 2 jam itu baiknya kita lakukan diskusi-diskusi berkaitan dengan modul pembelajaran. Jika ada beberapa hal dalam buku tutorial yang teman-teman pegang, apakah mengenai kesulitan atau apa, istilah atau apa, ya, alur pikir yang ingin dilihat, yang boleh ditanyakan atau paling tidak teman-teman kita diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, ya kita akan coba cari, ya. Sekarang ada Gemini, ya, Gemini ChatGPT, yang bisa menjadi asisten kita. Apapun yang kita tanyakan pasti ada jawaban dia, ya. Jadi sekarang teman-teman mahasiswa selain Google, ya, kita ini ada juga ChatGPT, kemudian ada lagi apa di WhatsApp, ya. Juga kemudian di Gemini juga, ya, alat bantu yang sangat luar biasa untuk kita gunakan dalam rangka apa? Dalam rangka mempercepat, ya, proses belajar kita, ya. Bukan cepat jadi sarjana, tetapi tetap sarjananya 4 tahun atau berapa, tetapi cepat dalam memahami beberapa konsep tentang mata kuliah yang akan diampu, begitu, yang akan diujiankan, begitu. Itu sudah sangat membantu, ya. Jadi termasuk Anda juga sudah memanfaatkan media pembelajaran, kan, ya. Jadi sekarang kita masuk, ya, modul 1. Ada yang mau ditanya? Bukan, ya. Maksud saya ada yang mau didiskusikan. Oke, kalau belum ada kita lihat dulu, ya. Jadi bab 1 itu, modul 1 itu judul besarnya adalah konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Nah, apa yang harus diketahui di situ? Yang harus diketahui di situ tentu saja adalah, ya. Coba kita lihat dari sini. Ya. Ada beberapa sub pokok, ya. Ini ada saran, ya. Jadi kalau kita lihat di bab 1 ini, teman-teman,
itu yang dia akan kasih adalah ini, perkembangan pemanfaatan media dan pelajaran, kemudian media sebagai bagian terpadu dalam pembelajaran, dan fungsi media. Jadi 3 hal ini yang harus kita dapatkan, ya, bagaimana perkembangan pemanfaatan media pembelajaran, ya. Kira-kira ada pengalaman selama ini yang mau didiskusikan, kemudian kita akan sinkronisasikan dengan buku yang akan kita atau Anda sedang baca, ya. Katanya kan belajar itu apa ya? Belajar sepanjang hayat, ya, sepanjang. Nah, di sini dia sempat singgung teman-teman mahasiswa. Ya. Modul ini ya perlu Anda pelajari karena sebagai guru diberi kesempatan dan peluang untuk menjadikan pembelajaran yang Anda kelola, ya, agar tidak hanya terpusat kepada Anda sebagai guru, tetapi juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar dari sumber-sumber lain selain Anda. Dengan demikian, Anda sekaligus juga diharapkan membentuk siswa yang mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, dengan memberikan keterampilan kepada mereka tentang cara memanfaatkan berbagai sumber belajar. Selain itu, modul ini juga mendorong Anda untuk mempelajari fungsi media pembelajaran sebagai subsistem pembelajaran, dan perkembangan konsep dan aplikasi pemanfaatan media dalam pembelajaran. Nah, begitu kira-kira dia punya inti daripada bab ini, ya. Kemudian Anda lihat di sini, ya, sekali lagi saya juga itu menggunakan, ya, modul-modul yang diciptakan oleh Universitas Terbuka untuk beberapa mata kuliah saya, teman-teman, di kelas-kelas saya, sehingga ya tentu saja walaupun biasa materinya itu belum disinggung, kita tinggal tambahkan, tapi cara yang saya ingin tekankan adalah alur pikirnya itu sudah sangat luar biasa, ya, karena ini memang ditulis oleh para penggiat pendidikan, ya. Jadi sudah luar biasa materinya. Jadi pertama, apa fungsi media dalam pembelajaran? Apa kira-kira? Mari kita diskusikan, ya. Katanya itu pertama, pembelajaran media lebih menarik dan interaktif, ya. Ada yang mau kasih contoh? Angkat tangan kira-kira, langsung diskusikan apa itu kira-kira. Jadi untuk berdiskusi boleh dari pengalaman Anda, ya, selama ini ketemu, oh pembelajaran lebih menarik dan interaktif memang Pak kalau menggunakan ada medianya begitu. Contohnya, nah begitu kira-kira, ya. Bisa melalui pengalaman Anda, ya, selama ini mungkin belajar, oh media pembelajaran seperti ini, oh seperti ini, atau mau bahas paragraf atau hal yang disampaikan dalam buku. Di sini dia kasih contoh kenapa katanya pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan, ya, misalnya foto dan video. Nah, itu dalam hal ini dapat menarik perhatian siswa bila dibandingkan dengan hanya menjelaskan deskripsi gajah secara lisan, ya. Jadi harus ada contohnya. Jadi media itu untuk merangsang agar perhatian siswa kita lebih menarik begitu, ya. Guru dapat menciptakan berbagai kegiatan yang variatif dan mengaktifkan siswa melalui foto atau gambar objek yang dibahas. Jadi ketika misalnya Anda menjelaskan tentang topik tertentu, ya baiknya Anda memberikan visualisasi atau gambar agar lebih interaktif gitu. Jadi siswanya pun akan lebih mudah melihat. Kemudian pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Nah, ya, saya kira ini perlu ditinjau lagi, ya, perlu kita sepakat dengan ini, ya. Kemudian ketiga, mempersingkat proses penjelasan materi dan pembelajaran. Nah, ini juga karena walaupun orang bilang selalu bahwa satu gambar itu bisa memiliki 1000 arti atau orang bisa mendeskripsikannya berbeda-beda, tetapi dari banyak sudut pandang. Tetapi sekali lagi bahwa dengan memberikan sebuah media tadi gambar itu bisa penjelasannya lebih singkat, ya. Kemudian yang keempat, supaya lebih interaktif, silakan siapa yang mau baca. Mendorong siswa belajar secara lebih mandiri, ya kan? Jadi kalau sudah ada media pembelajaran, siswa lebih mandiri, ya. Yang kelima siapa? Silakan. Mau membaca, hidupkan langsung. Pak. Ya, apa yang kelima? Materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. Oke. Bila guru menyampaikan materi
pembelajaran menggunakan media tertentu, maka setiap siswa akan mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Sebagai contoh, uraian lisan tentang dinosaurus atau T-Rex bisa diartikan bermacam-macam bentuk oleh siswa. Tapi bila guru memperlihatkan poster seekor dinosaurus T-Rex, maka semua anak akan melihat gambar yang sama. Contoh lain, apabila Anda ingin menjelaskan tentang waktu kepada siswa Anda, maka Anda dapat menggunakan jam dinding yang Anda putar sesuai dengan waktu yang ingin Anda jelaskan. Bayangkan bila Anda tidak menggunakan media apapun untuk mengajarkan tentang waktu, siswa tentu akan sulit membayangkan mana yang disebut dengan pukul 10.30 atau pukul 20.00. Iya, itu ya. Jadi itu yang menjadikan kenapa media pembelajaran itu atau di bab pertama ini ya, fungsi media pembelajaran itu apa? Ya, jadi fungsinya itu tadi ada 5. Ya, sekarang yang keenam apa? Yang keenam adalah belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Ya, luar biasa. Jadi sekali lagi fungsinya itu ada 6 itu. Itu teman-teman harus lihat. Ya, jadi cara belajar kita untuk mempercepat ini caranya membaca buku, teman-teman itu ambil dulu dia punya poin-poin tadi. Baru kalau Anda ingin menambahkan atau ingin menggali lagi tentang submaterinya, baru Anda baca, kemudian kalau memang belum puas cari lagi sumber-sumber lain. Begitu kira-kira ya. Ya, ini ada contoh dalam buku ini bahwa ya, ini ada contoh pemanfaatan media. Ya. Anda dapat mempelajari contoh-contoh berikut tentang pemanfaatan media pembelajaran oleh guru untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam contoh-contoh berikut, Anda dapat melihat potensi besar dari pemanfaatan media dalam pembelajaran, termasuk di dalamnya memanfaatkan lingkungan di sekitar siswa. Nah, coba kita lihat ini contohnya teman-teman mahasiswa ya. Kompetensi pembelajaran menyebutkan dampak negatif daripada urbanisasi, menilai kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengerem laju urbanisasi, memberikan alternatif pemecahkan masalah dalam mengerem. Kok mengerem ya? Ini bahasa Indonesia kan mengerem ini. Mungkin memperlambat mungkin ya. Namanya laju kan ada yang cepat dengan ada yang lambat ya. Halo? Tes? Masih ada kah? Ya, halo Pak. Terdengar ya? Iya Pak. Ya. Terdengar Pak. Oke ya. Metode pembelajaran yang digunakan ya, metode. Jadi ini yang sekali lagi kan, kalau kita ingin mengajarkan sesuatu kepada siswa kita, kepada siapapun kan, ya ada beberapa orang yang tidak sepakat bahwa tujuannya itu jangan dulu disampaikan, nanti terakhir baru dia sendiri tahu apa tujuan. Tapi kalau saya lebih sepakat di awal itu kita menyampaikan dulu bahwa begini yang akan kita tahu, kemudian nanti kita akan menuju ke sana bagaimana caranya kan begitu. Boleh jadi penjelasan saya tidak jelas ya, tidak kurang baik, kurang ditangkap oleh mahasiswa, tapi mahasiswa tersebut mencari referensi, tetapi tujuannya sama, ingin kompetensi yang sana kayak gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi metode pembelajaran yang digunakan untuk mengaktifkan siswa, guru menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Siswa diminta untuk mencari sendiri kasus-kasus yang berhubungan dengan urbanisasi yang ada di lingkungannya maupun dari media massa seperti koran. Terdengar nggak ribut-ribut? Mengganggu ya? Halo, tes? Tidak Pak. Oh tidak ya? Oke, siap. Kita lanjutkan. Guru pun melakukan pencarian materi pembelajaran melalui buku-buku referensi, bahan dan media massa, dan juga pengalaman aktual yang ada ya. Jadi sekali lagi ini ya. Jadi ini yang diharapkan. Nah, pertanyaan kenapa saya tidak melakukan ini dalam mengajar teman-teman mahasiswa? Ya karena kita ini adalah proses tutorial. Proses tutorial itu materinya sudah ada di buku, kita tinggal membahas begitu, membantu mahasiswa untuk mempercepat proses pembelajaran. Begitu ya kira-kira ya? Ya? Iya Pak. Nanti kalau sambil Anda ingin meminta lebih jauh, nanti saya berikan contoh
yang rebellion. Mudah-mudahan bisa saya berikan contoh ya. Kemudian aktivitas guru dan siswa dan guru pada sesi pembahasan. Pertama, guru terlebih dahulu menampilkan gambar atau foto dalam film tentang dampak urbanisasi. Kedua, siswa juga diminta memberi komentar terhadap dampak urbanisasi yang mereka lihat atau menceritakan pengalaman yang pernah mereka lihat. Kemudian ketiga, siswa diberi penguatan atau reinforcement setelah memberi tanggapan. Yang keempat, guru menyampaikan informasi tentang urbanisasi yang terdiri dari pengertiannya, contohnya, atau dampak positif atau negatif daripada urbanisasi itu. Jadi begitu kira-kira dia punya alur ya, kita nanti Anda sebagai guru untuk menjelaskan ya. Kemudian aktivitas siswa bisa juga dilakukan seperti berikut ya, dalam kelompok. Siswa kemudian dibagi dalam kelompok membahas satu alternatif pemecahan masalah yang diambil pemerintah, yaitu penggusuran pemukiman kaum urban. Ya, jadi siswa dibagi kelompok kemudian membahas. Kemudian siswa diminta menilai kebijakan tersebut dari sisi negatif atau positif. Kemudian guru membimbing siswa dengan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Kemudian keempat, siswa kemudian melaporkan hasil kelompok kepada kelas. Guru tidak bertindak sebagai moderator. Guru mengamati keaktifan siswa. Jadi guru Anda nanti itu sebagai moderator kebanyakan ketika ini sudah diimplementasikan, media pembelajarannya sudah ada. Nah, sekarang itu ada istilah, misalnya ada beberapa tanggapan ya, kalau kami juga atau kita sebagai pendidik nanti ya, apakah nanti jadi guru atau jadi dosen atau seperti apa. Jadi kita itu juga ada istilah sekarang, bukan pakai istilah baru, tapi ditransisi atau diambil dari analogi arsitek ya, arsitek. Jadi bahwa guru dan dosen itu lebih kepada seorang arsitek. Nah, arsitek itu kan dia mencoba menggabungkan banyak hal untuk satu tujuan ya, satu tujuan yang indah tentu saja dan nyaman. Nah, begitu juga dengan guru nanti. Jadi guru tidak fokus untuk menyampaikan materi di area A sampai Z, tetapi mengelaborasi semua yang dimiliki oleh siswa ya. Apa yang dimiliki oleh siswa nanti dia coba melihat dari satu sisi, kemudian siswa yang lain punya kelebihan dan kekurangan, maka dia akan mencoba menggabungkan dan dia mengantar seluruh kelas pada akhirnya untuk bisa memahami apa yang diajarkan sebenarnya. Kan begitu kira-kira. Nanti peran kita sebagai guru di situ. Kalau di sini dia pakai istilah moderator, tetapi jadi guru itu katanya sebagai moderator ya. Di pembelajaran guru boleh bertindak sebagai moderator. Jadi antara siswa dan siswa lainnya itu akan mencari atau akan meningkatkan kompetisinya dengan cara berdiskusi ya. Nah, tapi saya lebih sepakat juga, atau ada istilah baru sekarang, arsitek, bahwa kita itu sebagai arsitek dalam pembelajaran. Dan arsitek pembelajaran berarti kita coba untuk merangkai ya semua sumber daya yang dimiliki agar bisa menyajikan suatu keindahan ya. Arsitek itu kan ya, kalau saya tidak salah, ilmu tentang selain membuat keindahan begitu ya, seorang arsitek gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita membangun keindahan, kira-kira begitu. Nah, sudah selesai latihan. Ini ya latihan. Jadi ini latihannya ya. Ini adalah latihan pemanfaatan ya. Dalam contoh berikut dapat Anda lihat bagaimana kreativitas seorang guru dalam memanfaatkan telepon seluler untuk proses pembelajaran bagi siswa. Teknologi baik yang sederhana maupun yang canggih sesungguhnya dapat secara langsung menjadi alternatif sebagai pembelajaran ya. Ini contohnya. Dengan asumsi semakin lama teknologi semakin murah, maka ber-SMS dalam proses pembelajaran menjadikan proses pembelajaran lebih funky. Karena itu guru sebagai konduktor, di sini lagi sebagai konduktor lagi. Jadi guru sebagai moderator, guru sebagai konduktor, guru sebagai arsitek, semua ada. Mampu menciptakan gembira atau fun, caranya dengan mengoptimalkan fitur SMS yang disediakan oleh ponsel ya, atau operator GSM. Dengan fitur MMS, Multimedia Messaging Service, siswa diminta untuk mengirimkan foto-foto kegiatan praktik di lapangan ke ponsel guru, atau adu cepat menemukan objek suatu tempat dengan cara mengirimkan foto objek yang dimaksud dengan komentar secara lisan maupun tertulis ya.
Ini zaman dulu sudah pakai SMS, tapi kan sekarang pakai WA ya. Jadi nanti sudah masukkan di grup saya? Sudah, Pak. Apa namanya ya? Oh. Iya. Mungkin untuk absen di awal itu di grup Anda tuliskan NIM sama nama, nomor induk sama nama, kemudian foto, baru kirim ke WA. Nah, itu 2 media pembelajaran. Oke? Sebentar ya. Saya ini sebagai apa ini? Bisakah namanya itu di awal ditaruh dengan tahun, misalnya 2025, komputer dan media pembelajaran apa, Sikeli atau apa gitu ya, supaya saya gampang melihat. Baik, Pak. Tambahkan di awal 2025 ya. Baik, Pak. Oke, baik. Ya, ini bisa anda ya, kemudian jelaskan ya. Setelah Anda baca, setelah itu Anda mau praktekkan, jangan dulu praktekkan. Di awal sekali lagi tadi sesuai konsep kita tahu dulu ya, minimal di bab ini tadi kita tahu bahwa fungsi daripada media pembelajaran itu ada 6 hal tadi, itu yang menjadi pokok kita ya, tentang bacaan lanjutan ini untuk meyakinkan apa yang kita sudah baca tadi. Jangan lupa Anda untuk latihan soal, bagaimanapun Anda nanti akan UAS ya, UAS akan berpengaruh terhadap nilai Anda, jadi Anda juga akan silakan ya menjawab soal-soal daripada tes formatif itu ya. Ya, oke. Baik, yang kedua kegiatan belajar 2. Jadi dalam modul 1 itu ada beberapa modul, ada berapa kegiatan belajar ya. Coba kita lihat di daftar isi ya. Jadi untuk modul 1 itu ada 3 kegiatan belajar. Modul 2 ada modul 2 ada modul 1. Modul 2 juga mungkin ada beberapa ya. Modul 2 ada 2. Jadi kita akan menyelesaikan 5 ini. Oke. Kita gas saja dulu ya. Minimal kita tahu. Jadi kita sudah selesaikan 1 kegiatan belajar. Kita masuk ke kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 itu adalah teman-teman mahasiswa diharapkan kita untuk melihat ini apa perkembangan pemanfaatan media pembelajaran ya. Namanya perkembangan berarti kita lihat sejarah gitu saja. Di sini untuk buku ini membahas sejarah tentang pendidikan atau media pembelajaran itu mulai dari tahun berapa dia ini ya, mulai dari tahun 1928 ya. Kalau Anda tahu itu bertepatan dengan apa itu 1928 itu, coba jawab. 1928 itu hari apa ya, tahun apa ya? Coba kita baca dulu ya. 1928. Apa itu 1908? Sumpah Pemuda ya? Bukan ya? Iya, Pak. Saya tahun di Sumpah Pemuda. 1928. Iya. Jadi buku ini 28 Oktober. Iya.
Itu dari Indonesia mungkin yang bisa kita rekognisi. Tapi kan kalau kita lihat sejarah dunia, ya mungkin sudah berabad-abad lalu itu media dalam proses belajar mengajar itu media pembelajaran sudah digunakan ya. Apalagi pertama kalau kita lihat dari sejarah tuh prasejarah itu atau pada zaman ditemukan sempoa itu tuh tahun berapa itu. Jadi beribu-ribu tahun sebelumnya itu seorang guru memberikan suatu objek untuk dipelajari ke orang siswanya itu sudah menggunakan media pembelajaran. Hanya di buku ini memulai membahas tentu saja di 1928 ya. Kalau Anda lihat, kalau kita baca pelan-pelan ini bukunya ya. Oke ya. Coba kita baca sedikit. Pemanfaatan media untuk pembelajaran memiliki riwayat yang cukup lama pada awal 20. Jadi ya memang dia membahas pada abad ke-20. Tapi kan kalau kita sebagai mahasiswa nanti bertanya, sebelum abad ke-20 Pak, apa yang terjadi dengan media pembelajaran? Nah, gitu kan? Kan cara berpikirnya mahasiswa begitu. Ya. Dan seterusnya kalau Anda lihat ya. Jadi dulu tentu saja pemanfaatan media dalam pembelajaran itu kalau kita lihat dari gambarnya, kalau Anda lihat bahwa ya dalam bermain pun itu sudah dikatakan bahwa adanya orang itu boleh belajar dari apapun. Tapi kalau kita lihat dari buku ini dinyatakan bahwa dia mulai daripada abad ke-21 di mana ditemukan internet dan komputer itu, maka pergerakan ya kesempatan setiap orang untuk belajar itu semakin terbuka lebar. Itu saja intinya ya, bahwa sampai saat ini apalagi dengan adanya internet, Anda yang berada, minta maaf ya, agak jauh dari, bukan berarti sumber dayanya tidak ada, tapi agak jauh dari akses terhadap hal yang mungkin kata sebagian orang mengatakan lebih modern, tetapi Anda punya kesempatan yang sama ketika sudah punya jaringan internet misalnya. Iya kan? Nah, ini yang menarik kalau kita lihat ya. Ada seorang kita baca dari sini ya. Kalau di Indonesia tentu saja Ki Hajar Dewantoro itu dianggap sebagai seorang yang yang guru yang menciptakan ya, atau mempelopori adanya apakah dalam permainan ataupun dalam bentuk lain untuk menciptakan, selalu berinovasi untuk menciptakan media pembelajaran itu ya, atau memanfaatkan media pembelajaran. Nah, kenapa? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita perlukan media dalam pembelajaran ini? Seperti kita sudah sampaikan tadi, ada di bab tadi disampaikan dia lebih mempersingkat waktu, lebih realistis dan lain sebagainya. Di sini ada pertanyaan selanjutnya kita kan adalah, apakah ada teorinya yang menyatakan itu semua? Ya, maka dari itu kalau Anda lihat di sini di buku ini juga memberikan teori. Jadi ciri khas seorang mahasiswa ketika berargumentasi itu adalah apa yang dia sampaikan merupakan abstraksi atau rangkuman dari beberapa hal yang dia baca dari sumber yang terpercaya atau terbarukan atau tertelusur, orang bilang. Jeko ke sebelah dulu Bapak mengajar nah. Jeko, Bapak mengajar. Kasih kecil. Sebelah dulu. Cepat. Ya, oke ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, mari kita lihat ini apa maksudnya itu. Kalau Anda baca dari paragraf ini, Brunner dalam Heineck 1996 juga menyatakan bahwa pembelajaran sebaiknya dimulai dengan pengalaman nyata dan dialami oleh anak. Ya, meningkat kepada penggunaan gambar. Jadi ada pengalamannya, kemudian divisualisasikan, kemudian menggunakan unsur abstrak atau simbolis atau kata-kata atau tulisan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, Edgar Dell menggambarkan urutan pengalaman belajar. Nah, ini perlu kita ketahui ya, bagaimana transformasi dari pengalaman nyata yang dialami anak-anak, kemudian dia
bisa gambarkan dalam bentuk visualisasi, baru dia menggunakan unsur abstrak untuk menyatakan ya apakah dalam bentuk kata-kata, tulisan atau bentuk lain untuk menyatakan pengalaman dia tadi itu, ya. Gitu kira-kira. Ya, pengalaman seperti apa menurut Heineck? Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman langsung atau pengalaman yang diamati langsung, pengalaman yang diciptakan, pengalaman yang diamati lewat media, atau pengalaman lewat simbol-simbol atau tulisan atau gambar, ya. Jadi teman-teman ini kan tujuan akhirnya sekali lagi mengajarkan kepada teman-teman, kepada anak-anak kita umur SD ya. Umur SD itu kan lagi daya imajinasinya kan luar biasa. Maka kita sebagai guru nanti teman-teman harus mengetahui teorinya. Oh, teorinya ternyata dari pengalaman sana. Coba kita minta anak untuk menggambarkan dari gambarnya tadi dia bentuk dalam bentuk apa begitu. Setelah itu dia coba rangkai-rangkai bisa dalam satu cerita. Nah, ini bagus sekali nih ya. Jadi konkret ini maksudnya nyata ya. Sedangkan abstrak itu yang abstrak yang di hayalan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, pengalaman ya, pengalaman yang logis, pengalaman yang dramatisir, ini ada contohnya di sini ya. Demonstrasi, dharma wisata, pameran, televisi, kemudian film, rekaman radio, visual, baru simbol verbal ya. Jadi kalau kita belajar ya, dari mana? Kita belajar dari pengalaman. Maka sebagian orang selalu bilang berdasarkan pengalaman saya, kan begitu. Berarti dia alami. Atau kalau berdasarkan buku, berarti itu bisa jadi merupakan pengalaman logis yang dituangkan dalam buku kemudian dibaca oleh yang bersangkutan. Atau dia berdasarkan film, berarti kan ada gitu ya. Ya. Kemudian berdasarkan simbol visual, ya misalnya ada diagram. Dari diagram tadi kita belajar, oh ternyata ada peningkatan populasi penduduk dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah bagaimana tingkatan. Jadi pengalaman yang banyak tadi bisa jadi nanti pada akhirnya disimbolkan menjadi sedikit gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, jadi sekali lagi aktivitas belajar 2 ini menyatakan kita atau menuntun kita atau mengajarkan kita untuk mengetahui dulu sejarahnya. Baru setelah itu kita lihat jenis pemanfaat media. Mana jenisnya? Ya, kita lihat jenis-jenis. Ya. Pemanfaatan media dalam pembelajaran pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, pemanfaatan media yang didesain khusus atau by design, dan untuk pemanfaatan yang sudah tersedia atau by utilization. Ya. Nah, ini perlu Anda tahu konsepnya. Ketika Anda memulai mengajarkan seseorang itu, mengajar kepada siswa nanti ya, konsep ini juga menjadi penting untuk teman-teman ketahui di awal ya. Ini jatuh kursinya. Oke, kita ganti kursi dulu ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Mau langsung dipotong untuk berdiskusi boleh juga. Ya.
Mari kita lihat ya materi terakhir. Ini dulu ya. Aktivitas belajar 3 kita itu adalah, jadi aktivitas belajar pertama tadi kita tahu dulu manfaatnya, kedua kita lihat sejarahnya, dan yang ketiga kita lihat bahwa media itu sebagai bagian terpadu dalam pembelajaran. Jadi media itu hanya salah satu ya atau di sini dikatakan terpadu, artinya dia satu kesatuan dengan perangkat-perangkat lainnya gitu. Mari kita lihat ya. Setelah Anda mempelajari kegiatan belajar 2 tentang perkembangan pemanfaatan media dan dalam pembelajaran, apakah Anda dapat dengan jelas mengikuti perkembangan pemanfaatan media dalam proses belajar mengajar ya? Jadi kita lihat tadi ya, artinya bahwa kalau kita lihat pengalaman membaca ya, kalau di Indonesia memulai sejarahnya itu dari 1928 dia bahas, di mana kemudian masuk 1941 adanya komputer, 1970 itu masuk adanya internet ya, jaringan komputer, dan tahun 2000 itu ada internet semakin masif ya, maka media pembelajaran juga mengalami perubahan, bukan perubahan apa, tapi dalam bentuk yang tadinya mungkin kalau Anda lihat zaman dulu itu hanya kaset ya, tapi sekarang bayangkan dengan YouTube, luar biasa kan? Siapa yang belum pernah menonton YouTube dari Anda? Hampir semua sudah, saya kira ya. Ya. Ya Pak, hampir semua nonton. Hampir semua nonton. Jadi apakah Anda menggunakan dia untuk, Anda menggunakan internet atau YouTube tadi untuk belajar? Saya pikir iya ya. Ya Pak. Itu maksudnya, jadi sejarahnya di aktivitas belajar itu sejarahnya begitu kalau kita runut ya. Oh, sekarang medianya adalah ini. Kenapa bisa berkembang seperti ini? Oh, karena ada internet. Internet kapan muncul? Oh, 1970 mulai ada jaringan, tetapi 1980 masuk tahun 1990 itu mulai ada internet dan sebagainya sampai saat ini ya. Kita hanya cukup tahu seperti itu ya, mengenai apa itu internet, urusannya orang komputer, bagaimana dia berjalan. Tapi kita mampu melihat secara garis besar bahwa perkembangan media pembelajaran itu pasti terkait dengan apa? Terkait juga dengan hadirnya teknologi di situ. Ya. Jadi teknologi sangat berpengaruh terhadap jalannya, terhadap bagaimana media pembelajaran itu berevolusi juga dia. Ya, baru sekarang di bab 3 atau di aktivitas belajar kita ketiga kita itu kita lihat bahwa media pembelajaran itu merupakan hal yang terpadu. Nah, bagaimana memahami ini? Mari kita coba lihat, ada studi kasus ya. Untuk memulai pembahasan kita tentang media sebagai bagian terpadu dalam pembelajaran, ya coba satu orang baca silakan. Ada bukunya atau mau lihat di sini? Halo. Halo. Ada bukunya? Saya baca ya. Ada Pak. Oke. Mulai dari Pak Budi silakan. Pak Budi akan membahas topik tentang uang dalam mata pelajaran IPS terpadu untuk kelas 3. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan siswa dapat membedakan berbagai bentuk dan jumlah nominal uang. Pak Budi menugaskan siswa untuk membawa uang dalam berbagai bentuk dan nilai. Setiap anak diminta menuliskan bentuk, ciri-ciri, dan jumlah uang yang dibawanya. Pak Budi sendiri sudah menyiapkan uang juga dalam jumlah yang berbeda. Dalam proses pembelajaran, siswa mengikuti kegiatan dalam kelompok. Setiap kelompok diminta untuk mengelompokkan bentuk uang dan menghitung jumlah uang yang dikumpul serta menyebutkan ciri-ciri uang tersebut. Setiap kelompok kemudian diberi tugas berperan sebagai penjual dan pembeli dalam simulasi dengan menggunakan
uang yang terkumpul. Selama proses pengelompokan uang dan jual beli, Pak Budi berkeliling untuk memeriksa hasil kerja kelompok dan memberikan bimbingan bagi setiap kelompok. Setiap kelompok diminta menuliskan jumlah uang yang digunakannya. Setelah kegiatan kelompok berakhir, Pak Budi memberikan kuis kepada siswa dengan cara menunjukkan satu jumlah uang dengan meminta siswa secara bergantian menjawab pertanyaan Pak Budi. Sudah, Pak? Iya. Jadi itu studi kasusnya. Dari studi kasus tersebut, maka ya, kalau kita lihat ya, Pak Budi tadi ya, ketika mau mengajar tadi, maka dia menciptakan apa ya, maka dia buat ya, minimal Pak Budi tadi itu membuat dulu apa yang disebut ya, sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan, apa yang mesti dibuat. Nah ini lihat, jadi komponen pembelajaran itu mulai dari kompetensi di apa namanya, diuraikan ya, kemudian materinya, kemudian pengalaman belajarnya, baru media dan alatnya, baru terakhir dievaluasi hasil belajarnya teman-teman mahasiswa ya. Jadi yang disebut dengan terpadu itu ini, jadi dia satu kesatuan dengan komponen lain. Komponen apa itu? Kompetensi, materi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Begitu kira-kira ya. Jadi kasus Pak Budi tadi kita harus begitu juga ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ya, contoh yang kita bahas, pemanfaatan media pembelajaran bukan hal yang berdiri sendiri. Jadi media pembelajaran hal ini merupakan alat agar siswa dapat belajar lebih efektif ya. Bagaimana kalau tadi Pak Budi mau menjelaskan uang baru dia tidak bawa uangnya? Sama dengan penjelasan di awal tadi, ketika mau menjelaskan tentang gajah, baru tidak pernah ada gambar gajah, kita hanya mendeskripsikan saja. Boleh jadi gajah yang si anak A berbeda dengan gajah yang dibayangkan oleh anak B, kan gitu ya? Jadi tidak terstandarisasi. Ya, Pak. Nah, gitu kira-kira yang diinginkan ya, yang diinginkan oleh bab sumber belajar ketiga ini. Ini waktunya sebenarnya sampai jam 12, tapi tadi karena kita terlambat, bisa saya ambil 30 menit lagi ya. Ada jam ketiga kami, Pak. Oh, kalau begitu modul 2-nya silakan dipelajari ya. Ya, Pak. Silakan dipelajari. Jadi modelnya supaya lebih efektif lagi minggu depan silakan, berarti minggu depan itu modul ketiga. Nanti kita ambil waktu sedikit untuk bahas modul kedua, modul ketiga minggu depan. Sebelumnya ya, di mata kuliah ini tuh ada 3 tugas yang harus Anda selesaikan. Ya, mudah-mudahan dari awal Anda sudah menjelaskan ya. Anda sudah bisa Anda sudah bisa mulai kerjakan itu, kalau tidak salah nanti ada di bab 9 ya. Bab 9. Nah ini. Di bab 9 itu ada tugas 1, ya toh? Tugas 2. Halaman berapa, Pak? Halaman modul 9 halaman berapa ya itu ya? 96. Maaf, Pak, saya potong. Iya. Biasanya kami dikasih tugas itu setiap pertemuan ketiga tugas 1, pertemuan kelima tugas 2, Iya. pertemuan ke-7 tugas 3. Boleh. Ya. Penjelasan tugasnya ada di bab Ya. 9. Ya, baik, Pak. Ya. Jadi saya tidak membuat tugas sendiri untuk ini, tapi saya atau kami tutor itu diharapkan untuk memanfaatkan modul yang sudah disiapkan ya. Kita berdasarkan modul, Anda harus mengerjakan 3 tugas ya. Tugas 1, 2, dan 3 ada di bab 9 ya. Ceritakan atau buat Pak. hal itu ya.
Demikian mungkin. Jadi nanti tugas 1 dikumpul minggu ketiga. Nanti Pak. Halo? Kumpulnya Pak mau di aplikasi atau bagaimana Pak? Dibuat dulu. Nanti minggu depan saya akan tanya sudah sejauh mana. Nanti saya akan berikan metode pengumpulannya supaya lebih efektif. Ya, sebenarnya di buku itu sudah ada panduannya, tetapi saya akan lebih efektifnya bagaimana lagi nanti ya, karena nanti ada kan diperlukan juga bukti. Nanti saya konfirmasi dulu di UT apa buktinya cukup dalam bentuk soft atau dia bentuk file hard juga ya, karena saya sekali lagi pernah mengajar di UT di tahun 2008 kalau tidak salah sampai 2010 atau 2000 berapa ya. Jadi baru tahun ini lagi saya diberikan kelas ini. Jadi saya belum tahu bagaimana skenarionya lagi ya. Ya. Biasanya kami itu tugas di Silayak di aplikasi Pak. Oh, di aplikasi ya? Ada ya? Aplikasi Silayak. Oh, Silayak. Oke. Ya, karena saya mengajar UT di Jakarta, itu ada aplikasinya memang. Ada aplikasinya e-learningnya, tapi saya tidak tahu yang ini ya, saya belum dapat konfirmasi lagi. Tapi kalau saya baca bukunya, buku tutorialnya ini ya, ini bisa. Tapi sekali lagi teman-teman boleh silakan lakukan. Kalau Anda lihat di sini tata cara praktikum mahasiswa, waktu praktikum aplikasi Microsoft Office pada pertemuan ketiga tutorial tatap muka. Gitu. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini teman-teman mahasiswa. Selanjutnya bisa komunikasi di WA saja ya. Untuk itu rupanya ada pergeseran ya. Nyalakan dulu dia punya ini apa namanya? Kamera ya. Kita foto dulu untuk bukti hadir hari ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja yang hadir ya. Oke, sudah kamera. Kamera Linda belum. Linda sama siapa nih? Hilda ya. Linda. Halo. Halo Pak. Kamera jangan dulu cuci piring. Halo Pak, jangan usah kasih HP-ku. Hah? Bisa kasih menyala kameranya. Nggak bisa kamu nyala? Oke. 1, 2, 3. Terpaksa tidak ada kameramu kamu Linda. Ulang. 1, 2, 3. Oke, sudah. Cukup ya, terima kasih. Selamat siang dan sukses selalu untuk Anda. Silakan untuk masuk ke kelas lain. Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam. Download apa namanya?